tasawuf itu bukan ilmu qala waqila. Kata para ulama sufi, ilmu kami bukan ilmu katanya-katanya, teori-teori, bukan muhadharah, tetapi ilmu praktek. Prakteknya hanya dua saja dalam ilmu tasawuf, riyadhah urusan qalbu, mujahadah nundukin nafsu, cuma dua, riyadhah dan mujahadah. Riyadhah urusan qalbunya, sebab qalbu adalah tempat melihatnya Allah. Yang kedua, hati adalah alat yang bisa mendeteksi, merasakan zauq hadirnya Allah, bukan dengan akal. Merasakan hadirnya Allah hanya dengan qalbu yang bening, hati yang bersih. Yang kedua, mujahadah, karena musuh terbesar kita, sabda Nabi, ada adui kama baina janbaika. Musuh kita bukan iblis, musuh kita bukan komunis, tapi musuh kita yang ada di antara dua lambung kita. Apa namanya? Hawa nafsu. Semua punya hawa nafsu. Apakah harus dibuang hawa nafsu kita? Bukan, cukup jihadun nafsi, tundukkan nafsumu. Jadilah akal kita, qalbu kita sebagai raja, nafsu jadi tawanannya. Itu alamatus sa'adah, tanda orang yang bahagia. Alamat selaka, alamatus syaqawah, nafsu jadi raja, qalbu jadi tawanannya. Kuncinya di situ. Maka pentingnya riyadhah, mujahadah, melatih qalbu dengan zikir dan tazkiyatun nafs, bersihkan hatimu dari dua hal: dosa di masa lalu, sebab jadi noda dalam hati kita. Yang kedua, amrad al-qalbiyah, penyakit hati. Kalau penyakit hati yang menimpa para ilmuwan, para sarjana, para akademisi, namanya ilmu yang membuat jadi ujub. Apa ujub tuh? Bangga diri, kayaknya di kampung saya nggak ada sepintar saya. Itu penyakit hati di kalangan santri dan di kalangan akademik tuh begitu. Ujub dengan ilmu, wah, merasa ilmunya paling hebat, merasa ilmunya paling tinggi, ujub dengan ilmu. Makanya dulu, ini kisah terakhir, Imam Al-Ghazali. Kenal Imam Al-Ghazali semua? Adik-adik santri? Di mana ketemunya? Dalam kitab-kitabnya ya kita pelajari. Yang terendah namanya Bidayatul Hidayah, wajib di pesantren belajar tasawuf, Bidayatul Hidayah. Itu Imam Al-Ghazali. Beliau punya adik namanya Ahmad Al-Ghazali. Ini ditinggalkan oleh ayahnya ketika dua-duanya masih kecil, dan ayahnya mewasiatkan supaya hartanya dipakai menuntut ilmu bagi kedua anaknya. Imam Ghazali lari ke ilmu zohir, jadilah ulama besar, ulama zohir. Imam Ahmad Al-Ghazali lari ke ilmu batin, tasawuf dan thariqah, jadilah seorang al-arif billah, orang yang ma'rifat kepada Allah. Satu waktu balik dua-duanya ke ibunya, kemudian sholat berjamaah. Imam Al-Ghazali karena ilmu zohirnya lebih tinggi, lebih dikenal oleh orang, adiknya di belakang jadi makmum. Ketika salam Imam Ghazali, Imam Ahmad adiknya sholat mu'adah atau i'adah, ngulang sholat. Dilirik oleh Imam Ghazali, sakit hatinya, lapor ke ibunya, Bu, aku sakit hati dengan adik. Kenapa? Dia sholat ngulang. Dipanggil lah. Ditanya oleh ibunya, Ahmad, kau benar sholat mu'adah setelah sholat diimami oleh kakakmu? Iya. Kenapa alasannya? Aku melihat gamis kakakku penuh dengan darah. Kata Imam Ghazali, ini gamis yang aku pakai tadi, sedikit pun tidak ada setetes darah. Lalu kata Imam Ahmad Al-Ghazali, aku bukakan mata hatiku, melihat hatimu bukan ingat kepada Allah. Pada sholat adalah aqimis sholat li zikri, tegakkan sholat supaya zikir kepadaku. Tapi engkau ingat kitab karangan bab haid yang belum selesai. Nangis Imam Ghazali, kok tahu dari mana bisa ilmu seperti ini, luar biasa. Nangis Imam Al-Ghazali, tersentuh karena adiknya lebih tinggi ternyata ilmu batinnya. Benar dia ketika sholat bukan zikir kepada Allah, masih ngarang kitab, sehingga diumpamakan gamisnya berdarah karena karangannya bab haid. Hari itu juga, wahai adikku, bawa aku ke gurumu, aku ingin menimba ilmu seperti engkau. Dibawalah. Ini di dalam kitab Marokil Ubudiyah yang dikarang oleh Syekh Nawawi Al-Bantani, sejarah ini. Dibawalah Imam Ghazali oleh adanya ke guru mursyidnya.
Tapi gini, ternyata gurunya itu tukang sol sepatu. Hirbahnya, asbabnya mencari rezekinya lewat jadi tukang sol sepatu. Subhanallah, jangan ukur orang dengan profesinya. Ketika Imam Ghazali tolong aku diakui sebagai murid, kata mursidnya, nggak bisa jadi muridku begitu saja. Kalau kau ingin jadi muridku, bersihkan rumah halamanku. Dibersihkan Imam Ghazali. Ulama besar, sudah jadi rektor Anidom, disuruh ngebersih-bersih apa? Halaman rumahnya. Mursidnya tukang sol sepatu. Orang nggak kenal kalau itu ulama yang ilmu batinnya dalam. Setelah bersih, kata mursidnya, jangan dulu, masih ada PR. Apa? Tuh belah sana ada kotoran manusia. Ambil dengan tanganmu sendiri, jangan pakai alat. Imam Ghazali sudah mau buka gamis karena takut kena kotor. Kata gurunya, pakai gamismu, ambil kotoran itu. Di situ Imam Ghazali mikir, akhirnya dibukakan mata hatinya. Itulah ujian. Akhirnya bulat hati untuk mengambil kotoran manusia itu. Ketika akan disentuh, stop Al-Ghazali. Bilang stop Al-Ghazali, itu langsung mata hati Imam Ghazali dibukakan oleh Allah hijabnya. Apa hijab pertama? Ujub dan sombong dengan ilmu. Itulah yang menghalangi hatinya tersambung dengan Allah. Jadi walaupun sudah jadi ulama besar, tanpa bertasawuf, maka ilmunya tidak nafi. Akhirnya kata gurunya, Al-Ghazali, kau pulang sekarang, selesai berguru kepadaku. Pulang Bapak Ibu sekalian. Dia kumpulkan semua santri-santrinya, dia berkhutbah di hadapan santrinya. Baru saja aku dapatkan ilmu yang lebih hebat daripada ilmu yang selama ini aku ajarkan kepada kalian. Itulah ilmu hakikat. Maka Imam Al-Ghazali Bapak Ibu sekalian nggak palang tanggung. Selesai dari mursyid itu, dibukakan mata hati yang pertama dalam kitab Al-Munqidh Minad Dhalal, penyelamatan dari kesesatan. Beliau 12 tahun beriadah dan bermujahadah. Salah satunya beliau di negeri Suriah nyamar jadi tukang marbot masjid. Apa marbot masjid itu? Tukang ngepel, nyapu, bersih-bersih masjid. Orang di situ nggak tahu kalau itu adalah Imam Al-Ghazali. Beliau ingin mengosongkan kalbunya dari hijab penghalang amrod al-qalbiyah, penyakit hati itu. Bukan hanya teori dan ceramah baca kitab atau ngarang kitab, tapi harus terjun. Namanya riyadhah mujahadah. Itu kalau lagi ngepel, jamaah di situ pada ngobrol. Hebat amat ya itu Imam Al-Ghazali. Hebat amat. Imam Ghazali lagi apa? Lagi ngepel. Imam Ghazali bersihkan hatinya. Malam hari dia naik ke menara, lalu dia ngarang kitab, jadilah kitab Ihya Ulumuddin. Buah dari praktek tazkiyatun nafs, pembersihan hati, membersihkan hati dari keakuan. Salah satunya adalah ilmu dan amal. Nah, maka akhirnya Imam Al-Ghazali sukses, pakar di bidang ilmu tasawuf. Nah, inilah Bapak Ibu sekalian, maka bangkitnya Islam akhir zaman adalah ketika umat ini mau mereguk kembali, memegang kembali mutiara Islam, ruh Islam, jauharul Islam. Itulah ilmu tasawuf yang hakiki, tasawuf berdasarkan Quran dan Sunnah yang dipahami oleh para ulama. Maka akan bangkit umat ini, Bapak Ibu sekalian. Maka Ihya Ulumuddin ini membangkitkan ilmu yang ilmunya terputus menjadi tersambung kembali kepada Allah dengan ilmu, jadi tercerahkan dengan ilmu, menjadi semangat beribadah. Itulah Nabi beristiadah, berlindung kepada Allah min ilmin la yanfa', dari ilmu yang tidak bermanfaat. Mudah-mudahan pertemuan di pagi hari ini hati kita senantiasa tercerahkan, hatinya hidup selama-lamanya, hatinya mampu zikir selama-lamanya, sampai Allah jemput kita semua, sampai Allah panggil kita semua. Sebarkan ilmu nafi ini tengah-tengah masyarakat kita karena Allah. Zuhud bukan karena harta, bukan karena apa-apa, tapi semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan umat ini dibangkitkan kembali, kemudian keemasan Islam diserahkan kembali kepada umat akhir zaman ini. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.